gue punya masalah. Gue beli sepatu nih, ya, beli sepatu, size-nya udah bener. Di Nike itu biasa pakai 45,5 sampai 46, 11,5 sampai 12. Ini beli yang atasnya, size 12, Nike Air Huarache. Oke, udah di upsize. Begitu dipasang, kekecilan. Akhirnya yang pakai anak gua yang kakinya size-nya 44 sampai 44,5. Baru pas di dia. Turun sampai 2. Iya. Oke. Turun sampai 2. Muatnya malah sama yang 2 nomor di bawahnya. Oke. Jadi sebelum kita mulai, masuk dulu dalam tips. Langsung tips. Kalau kalian mau pasti kaki kalian enak ya di sepatunya, ya udah cobain langsung. Jangan iseng eksperimen, lihat sepatu tipenya belum pernah dipakai, belum pernah dicoba tipenya, main langsung beli aja. Ya, size-nya ternyata salah. Tapi kali ini kita akan bahas soal fitting. Ya. Fitting. Nah, itu nanti lebih Angga yang akan jelasin. Oke, jumpa lagi di podcast sepatu yang masih belum ada namanya. Di episode kedua kita masih menentukan nama yang kalian masukin keren-keren loh. Keren-keren banget, kita sampai pusing sendiri. Tapi biarkan kami mencerna dan menentukan sambil ini jalan terus. Ya, tetap. Podcast singkat ini jalan terus. Oke, jadi kita mulai dari masalah saya. Fitting. Itu gimana caranya? Di brand yang sama, pakai size yang sama, dipesan lagi lah kok kekecilan. Dan kalau nggak salah udah kali kedua. Sejujurnya ini seumur hidup saya udah pernah 2 kali beli Air Huarache dan dua-duanya yang satu nitip sama teman, yang satu ya ini beli online. Dua kali salah size. Dan udah di upsize padahal ya. Yang sekarang udah upsize, udah tanya paling gedenya berapa? 46, nggak dapet juga. Dulu tuh zamannya masih pakai size 43. Jadi tawarin mau pakai 42,5 enggak, adanya itu. Ya udah enggak apa-apa, harusnya masuk gitu. Enggak sama sekali. Dulu masih pakai 43 44 kalau enggak salah dulu ya. Masih agak begeng ya. Kalau sekarang udah pakai 45 46, pakai yang gede sekalian, masuk lagi. Baru ini berasa turun sampai 2 size. Oke. Ini sebenarnya unik sih karena kalau coba gue mau pegang. Oke. Ini uniknya tadi kalau diperhatiin kan mungkin ini ngejelasin miskonsepsi juga nih. Biasanya orang-orang ngelihat sepatu cuma dari ukuran panjang kakinya aja. Iya, karena soalnya kan itu yang dihitung kan. Yang dihitung itu kan insole kan, panjang insole. Tapi nggak ngeh sama yang namanya lebar kaki juga karena itu lebar kaki lebar kaki juga memengaruhi. Soalnya selain panjang insole ini, upper juga berpengaruh. Bagian atasnya ya. Bagian atas ini semua namanya upper nih. Gampang kok sebenarnya namanya keren upper gitu. Atas. Bagian atas. Bagian atas. Nah, di atas inilah, di atas sole ini. Nah, ini tuh semua ngaruh juga ke fittingnya. Jadi kalau oke lah, ini bagian insole kita sebut sizing. Udah bener, tatakannya udah bener nih. Ada sizing chartnya, tapi perlu fitting juga. Nah, fitting itu yang selain dari panjang insole-nya, upper juga memengaruhi. Karena orang bilang kan kalau insole-nya udah bener pasti udah bener. Tidak. Enggak. Karena kaki kita bukan terdiri dari 2 dimensi yang cuma panjang ke depan doang. Dan spesifik ke yang satu ini ada kekacauan sedikit di bagian belakangnya nih. Nah. Udahlah, ini ada plastik di belakang sini, terus masih ada karet di depan, masih ada apa ya kayak sleeve kayak sok gitu. Jadi kayak pakai kaos kaki sebetulnya. Betul. Dan sebetulnya ya ini udah ngemakan. Ini makan banyak banget ke depan. Banyak banget nih kalau jadi dari miring kan. Dari belakang ke tempat yang dimana kaki kita bisa masuk itu majunya jauh banget. Dan itu baru sadar pada saat dipakai. Betul. Makanya tadi tips yang pertama memang harus langsung cobain. Itu yang paling gampang sebetulnya. Oke, itu tips langsung dicobain ya. Paling gampang. Dan ini adalah kasus di mana belinya online. Saya punya kasus kedua. Ini. Oke. Apa yang bisa salah dari NMD? NMD NYC dapat di hari kedua nggak sengaja. Waktu lagi di New York undangan Samsung ya kalau nggak salah ya. Lagi di New York undangannya Samsung. Terus pas dilepas buat makan siang, mampir toko sepatu, makan tuh sepatu. Enggak dong, kayak gitu dong. Waktu itu pakai sepatu emang asal empuk aja, ya masih pakai brand S.
Ya. Ya, yang belakangnya Skechers itu ya. Iya. Jadi lengkap tuh. Skechers ya. Jadi pakai itu masih belum ngerti cara fitting apa segala macam, pokoknya asal masuk aja. Waktu belinya juga masih asal masuk aja. Udah capek tuh seharian tuh jalan. Kaki tuh udah pedes sebetulnya, udah capek, udah pegel gitu. Masuklah ke toko itu, set. Wih, ada NMD. NMD lagi seru. Betul. Sebelahnya ada tulisan NYC lagi. Kan ada NYC-nya di sini. Cuma rilis di New York dengan harga normal. Ya, ini City Pack sebetulnya. Iya, City Pack. Hanya buat di kota itu doang. Bahkan di Adidasnya nggak nongol, harus di Foot Locker. Dapat nih, ya, singkat kata dapat. Set. Tapi nggak pernah tahu NMD size-nya berapa. Masih cupu nih, ya. Nyoba, set, cobain ini. 43 bukan ya? Bukan. 44 bukan ya? Bukan. 44 2/3. Oh, udah enak. Bawa pulang. Pertama sih rasanya baik-baik aja. Di pesawat rasanya baik-baik aja, tapi terus pas sampai rumah kenapa rasanya kok agak sempit gitu kan. Terus mulailah beli sepatu yang lain dan mengukur, ternyata ini salah. Ini 442/3. Ini 442/3, sementara gue harus pakai 45,5 sampai 46. Jadi buat gue juga pada saat kita mau belanja hati-hati. Yang sebelumnya dibilang kan hati-hati bawa sepatu apa tuh. Iya. Apa yang lagi dipakai, kaki kita gimana gitu. Itu agak hati-hati juga. Hatiin. Karena kaki udah sakit, make ini dalam kondisi kekecilan aja rasanya enak. Iya benar. Udah 6 soalnya kakinya udah apa? Ya udah kebas gara-gara segitu salahnya tuh sepatu gitu. Pas nyobain sore, padahal bener kan? Katanya kalau nyoba tuh sore gitu kan. Sore atau malam, berarti sepatu udah gede, kaki udah gede. Agak lebih gede. Tapi jangan kaki udah kebas juga. Iya, karena jadi dia nggak berasa apa-apa. Begitu di fitting. Terbelilah 44/3. Yang beruntung apa Pak? Anak saya punya 2 biji nih jadi. Dan ini sebenarnya ini kan saudaraan ya sama si NMD Parelhu ini. Bedanya adalah kalau yang di NMD Parelhu dia kan memang knitnya bisa dibilang apa ya, katun lah, bahannya ini, memang katun banget ini kan. Keras. Ini ada meshnya. Itu ada mesh ya. Iya, jadi ada polyesternya, makanya agak lebih kaku. Iya, nggak forgiving gitu. Nah ini masih bisa stretching kalau ya stretch yang ini nih. Betul. Nah itu dia makanya. Jadi fitting aja masih bisa lah. Ada tips lain nggak? Ada tambahan lagi nggak nih soal fitting? Soalnya yang udah yakin dengan nomor salah, yang udah harus nyobain salah juga. Gitu. Nah sebenarnya kalau bukan sering sih, kalau pernah main ke toko sepatu, di sini juga ada kok toko sepatu yang menyediakan ya. Coba cek di tempat duduknya, biasanya di kolongnya itu ada yang kayak gini nih, ada mainan nih. Mainan, oke. Nih mainan. Ini apa namanya nih? Brannock Device. Brannock Device. Ya. Alatnya Brannock. Brannock. Emang yang ciptain namanya Charles F. Brannock. Brannock ya. Nah, jadi ini tuh dia karena di Amerika, jadi satuan yang dipakai adalah US. Jadi untuk ngukurnya adalah ini kan tulisannya right heel di sini, berarti maksudnya kaki sebelah tumit sebelah kiri, tumit sebelah kanan. Nah ditaruh, ini nih kita pasin pakai bagian bola kaki yang deket jempol itu kan ada kayak bulatan tuh biasanya. Nah itu cocokin, terus juga ini disesuaiin. Nanti kita bisa lihat size kita patokannya, size-nya di sini nih. Ini yang utamanya karena langsung ukur insole. Iya, itu insole, terus kanan kirinya ada. Tapi itu berarti kan mana yang paling besar yang diambil. Betul. Jadi kalau ternyata kaki kalian lebar, alias si bola yang deket jempolnya itu lebar, lebih besar istilahnya daripada yang di depan ini, maka ambil ukuran ini. Ya soalnya ada kejadian kakinya diukur dari ujung ke ujung. Jempol kakinya di ujung situ mungkin paling tinggi, atau jari tengah kakinya paling tinggi, itu misalnya di 10 gitu. Ya. Tapi begitu diukur ke sampingnya 10,5. Berarti yang diambil 10,5-nya. 10,5-nya yang diambil. Iya. Tapi ini pun sebetulnya tidak 100% akurat. Tidak 100% akurat. Kalau buat kasusnya ini salah. Itu nggak salah banget, salah besar. Makanya kasusnya ini salah. Soalnya dia udah bener ngukur bawahnya. Iya. Dia salah ngukur bagian atasnya. Makanya tadi harus ada 2 hal setidaknya diperhatiin, selain panjang insole atau panjang kaki, panjang alasnya. Pikirin juga uppernya seperti apa bentuknya, terus material yang dipakai apa, karena beda kan antara ini yang tadi memang full knit bisa stretch sama yang bahannya ada polyesternya. Atau mesh. Saya pernah punya yang lebih lembek lagi nih. Yang lebih lembut lagi. Waktu itu bapak zamannya masih nyuci kan, saya kirim yang warna hitam pink. Yang buat ditemin. Itu lebih lembut lagi. Iya. Nah itu kebalikan dari kasus 2 sepatu ini. Itu malah
ya harusnya kaki 46 ya, 46 2/3 lah kalau di Adidas. Itu size 48. Tapi kalau nggak salah size harga $35 ya kalau nggak salah. Waduh. Bapak ini emang sering banget ya nemu harta karun. Saya nggak dibawa NMD itu ya udah ambil aja. Kenapa? Karena sedemikian lembutnya dan sedemikian menjepitnya, kaki nggak punya masalah. Iya. Gitu, bisa kayak gitu. Jadi dia bisa forgiving sekali, bisa sangat forgiving kalau memang uppernya bagian atasnya itu lembut banget dan emang ngejepit gitu. Emang bisa kayak begitu tuh. Ya sempat beruntung juga. Jadi sempat rugi, sempat beruntung. Nggak rugi sih. Anak yang beruntung. Bisa diturunin. Gitu. Terus ada apa lagi nih kalau misalnya soal fitting yang bisa kita bahas soal fitting supaya hati-hati. Mungkin sizing penomoran angkaan mungkin. Nah, kalau penomoran biasanya gue tanya dulu nih Om. Lu biasanya kalau buat matokin ukuran itu pakai US, UK, EU atau JP? Oke. Karena dulu pernah diajarin bahwa pakainya EU aja. Oke. Ya, EU. Tapi belakangan lihat bahwa JP juga beres ya. Kan kalau EU kan angka yang entah dapat dari mana, ya kan? Itu ada rumusnya loh. Ada rumusnya sebenarnya. Bukan rumus yang memang absah, tapi kuncinya gini, kalau ukuran laki-laki, misalnya di ukuran US-nya misalnya 9, buat cari ukuran EU-nya tinggal tambahin 33. Oh gitu ya? Iya. Aneh banget. Jadi 42 kalau EU-nya gitu. Sebenarnya kalau cewek beda lagi kan? Iya, 31 tambahin. Nah kan aneh. Makanya waktu itu sempat ngobrol di Adidas waktu di US nyari itu dikasih taunya pakainya EU aja. Kalau pakai EU tuh terserah mau sepatu anak, sepatu cowok, sepatu cewek. Kalau angka EU-nya itu sama ya sama udah gitu. Insole-nya sama. Kalau misalnya 43 ya 43, kalau misalnya 39 39 gitu. Oh, apalagi kalau Adidas ini kan karena memang brand Eropa dan mereka punya penomoran yang unik. Ya, Adidas unik ya. 23, ada fractionnya, ada pecahan. Gitu. Iya, ada pecahan. 39 sepertiga, lompat lagi ke atas 40, terus 40 2/3. Jadi kalau Adidas memang patokannya di EU-nya aja karena itu yang udah true to size-nya. Itu true to size-nya tuh EU-nya, EU-nya itu. Oke. Sebenarnya kalau lagi nih. Itu kalau Jepang itu kan pakai senti. Iya. Ya kan? Iya. Sama sih katanya. Cuma itu kan senti aja. Jadi pakainya itu. Pakai nomornya Amerika tuh udah paling salah deh. 11, 12, 10 kalau di gue ya 11, 12 itu udah salah banget deh. Dan US UK itu lucu Pak. Jadi US UK itu kalau di US dia pakai bilangan asli alias mulainya dari angka 1. Sementara UK mulainya dari angka 0. Kayak sama dengan lantai mereka ya. Iya. Agak bingung ya mereka ya. Ini contoh lain lagi ini. Ini EU-nya di ini sepatu anak. Gede ya? Sepatu anak di luar bisa gede. Colorway-nya iya sih, colorway anak-anak. Colorway anak-anak ya kan. Tapi waktu lihat dengan harga yang sedemikian murahnya dijual, ya kan, size-nya 40. Istri dia 39,5 kurang lebih. Oke. Ya ambil aja kan lebih gede dikit kan. Iya. Karena EU-nya 40. Jadi berani ambil. Iya. Dipakai, ya udah bagus. Tinggal pakai kaos kaki tebelan dikit udah fitting, beres. Dan gitu. karena bahannya kulit juga sih, ini juga tips bahannya nih. Kulit, ya. Kalau bahannya kulit mending dilebihin. Iya. Karena punya 40 berani nih. Bahannya kan kita nggak tahu di bahannya apa, tapi kelihatan kayak ini kayak kulit nih, sintetik kulit gitu ya. Ya udah ambil aja. Again karena dia taruhnya EU. Kalau dia taruhnya US, nggak berani. Karena nggak tahu itu angka berapa sebetulnya, nggak tahu. Kalau yang 10, 11 nggak tahu itu angka berapa sebenarnya itu. Dan cowok sama cewek kan beda. Gitu. Kalau itu biasanya pakai kayak begitu sih. Kalau ini nih ada salah satu ini sepatu kesayangan orang-orangnya banyak ya, Air Force One. Air Force One. Tapi yang ini beda. Jadi dia namanya Crater Flyknit. Kalau biasanya kita lihat Air Force One kan uppernya yang keras, kulit soalnya kan, kulit sintetis. Nah ini dia pakai Flyknit alias mesh. Luar biasa, harusnya enak gitu. Iya, dengan namanya Flyknit. Jadi ini sebenarnya kayak tips juga sih sebetulnya. Kalau memang bingung mau cari sepatu yang nyaman seperti apa, maka carilah yang uppernya knit. Pakai knit. Ya. Nah jadinya kalau knit tuh ya kayak tadi Om bilang forgiving lah. Maksudnya dia sangat pengertian sama bisa, kekecilan juga bisa. Betul. Makanya kalau teman-teman bingung cari sepatu yang nyaman gimana karena mungkin masih mempelajari bentuk kaki sendiri, maka carilah yang knit. Makanya rata-rata di sini semua ada knitnya. Iya, ini knit ya. Ini. Dan kalau berhubung kita di Indonesia,
knit itu nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Knit itu jangan ketemu kalau suhunya rendah-rendah ya, Iya, Pak. gitu. Iya, Pak. Ada yang iseng saya mau liburan ke Jepang lagi lagi musim dingin gitu. Wah, wassalam kalau pakai knit. Iya. Adem, kelewat adem. Kelewat adem ya, kelewat adem itu. Karena kan dingin emang dari kaki ya. Iya, sama dingin dari dirasain kaki. ya. Itu agak bahaya. Tapi kalau buat Indonesia enaknya itu bersyukurlah kita tinggal di Indonesia, lebih gampang milihnya. Tinggal bilang knit aja gitu, nggak usah Gore-Tex amat juga gitu. Wah, Gore-Tex seru tuh tapi. Gitu, nanti lain kali kita bahas yang Gore-Tex itu menarik juga sih buat dibahas. Jadi fitting lebih enak kalau atasnya pakai knit, lebih gampang untuk ketemu. Oke. Ada lagi nggak kalau soal fitting? Soal lacing nih teman-teman. Jadi cara ngikat ya. Nah. Jadi kalau misalnya lagi fitting, udah anggap lagi nih kejadian soalnya di sepatu-sepatu kayak gini nih. Ini sebenarnya ukurannya bukan ukuranku. Jadi ini ukuranku kan kalau di EU-nya 42. Tapi ini sepatu 43 sepertiga. Dan karena dia kan sebetulnya udah kayak pakai slip on aja kan. Yeah. Cuma lace ini ada fungsinya. Jadi nggak cuma dekorasi tapi bisa teman-teman manfaatin buat bantu fitting. Ya, lebih kencang lagi. Ini mungkin contoh yang oke nih ya. Iya. Karena dia punya 2 baris. Betul. Jadi memang fittingnya bisa. Cuma masalahnya adalah di tali sepatunya nggak begitu panjang. Iya, ini pendek. Jadi mesti ganti. Tapi dia punya 2 baris lubang buat tali sepatunya. Jadi kalau memang ada sepatu yang disuka tapi ternyata tinggal satu-satunya dan ukurannya agak kegedean, ya udah korbanin formnya, korbanin bentuk dari sepatunya, tapi mainkan di lace atau di tali sepatu buat. Sama ada yang satu. Nanti itu mungkin tip belakang ya. Itu juga yang punya satu mata di belakang. Oke. Yang kemarin saya pakai di Jal Kayano. Iya. Satu mata di belakang itu dipakai. Itu ada cara makainya, nanti kita bahas ya, tips-tipsnya bukan kali ini kita bahas nanti. Ada caranya. Itu bahkan bisa bikin si ininya nih mengecil. Jadi di pergelangan kakinya kita tuh, pergelangan mata kaki di ankle support tuh mengecil. Itu bahkan bisa gitu. Itu lebih dipeluk lagi rasanya. Iya, lebih aman lagi. Dan banyak orang yang bertanyakan itu buat apa. Iya. Tapi nanti kita kasih itu juga cuma poinnya di situ adalah emang kita bisa pakai ini buat fitting bagus banget. Cuma kadang-kadang kalau terlalu jauh jadi jelek juga sih. Iya sih. Saya nyoba waktu itu tergoceng, aduh jelek banget sih bentuknya jadi aneh. Pokoknya gitu. Maksimal adalah naik 2 size. Jadi kalau misalnya biasa pakai 40 maksimal ya jadi 41 aja. 41 ya. Iya. 2 step gitu maksudnya, 40 setengah, ya, 41 itu udah maksimal. Kalau lebih dari itu pasti kegedean dan kelihatan kayak sepatu minjem. Iya, dan kegedean masih mending daripada kekecilan. Oh iya dong. Iya dong. Kegedean mending daripada kekecilan. Jadi jangan sampai kekecilan. Kalau kekecilan itu udah parah banget. Udah ikhlasin kalau kekecilan mah. Ikhlasin aja. Ya seperti saya udah 2 kali nih kekecilan. Untung masih ada yang bisa pakai. Ya kalau nggak bisa ya susah gitu. Tapi beberapa kali juga kalau beliin buat saudara segala macam itu pasti nyarinya yang kegedean setengah biasanya. Kayak ini juga, ini kalau nggak salah kegedean setengah juga nih. Ini ada sama 40, harusnya 39 setengah. Oke. Ambilnya 40, ini juga 39 setengah, ambilnya 40 gitu. Nggak ada masalah. Paling nggak kalau dia ternyata fittingnya kekecilan, jadi ngepas. Ya, gitu. Benar. Karena jarang sih kasusnya Huarachi itu jarang. Kasusnya Huarachi sampai 1 lebih nih jarang banget. Berarti kalau masih penasaran sama Huarachi harus nyari yang ukuran 40? 47 minimal. 47 minimal. Nggak nemu di Indonesia, nggak nemu 47. Tapi sebetulnya sih masih dendam sih sama Huarachi. 2 kali loh. 2 kali. Ada lagi nih kalau kita bicara soal fitting gimana cara dapetin fitting yang pas. Jadi tadi pertama datang ke toko sepatu, terus kita bisa cobain si alat itu ya, si brandak itu. Terus setelah itu ya jelas pakai sendiri, cek uppernya, dan apakah enak atau enggak. Dan gini deh, misalnya kalian lagi ngincar sepatu apa gitu ya, misalnya lagi ngincar sepatu Nike, ya udah tes di Nike, misalnya di Nike ya, tes di Nike. Datang aja tokonya Nike, cobain, nggak diprotes kok kalian. Iyalah. Mau nyobain sepatu, sizing berapa sampai yang enak dapat, nah udah oke. Asal hati-hati tadi kan, atasnya pakai apa, uppernya apa. Kalau misalnya ngejar Air Force One, mungkin kalau Air Force One sama Jordan sama Dunk Low masih mirip ya fittingnya. Iya, masih mirip gitu, sama-sama keras gitu. Ya udah, masih mirip.
cobain di situ. Nanti tapi Iya. kalau mau belinya mungkin apa ya, Max mungkin beda. Kalau Air Max gitu mungkin beda ya. Terus kalau misalnya pindah ke Adidas sih kalau menurutku lumayan konsisten sih. Iya, dia paling konsisten Lumayan karena konsisten. mereka udah pakai penomoran yang beda sendiri. Kalau nggak konsisten juga malah konsisten. musingin konsumen. Paling ya itu nanti kalian akan ketemu dengan sifat-sifat masing-masing sepatu. Yap. Adidas punya kecenderungan agak sempit. Ya. Fittingnya Karena agak kan memang agak harus iya, meluk. kebanyakan agak sempit sedikit gitu. Terus New Balance kebanyakan dia agak longgar. Longgar. Tapi 1906 sempit. Iya, dia Agak narrow. 1906 agak narrow ya kan. Di 2002 dia agak longgar, di 1906 agak sempit, dan by default dia katanya terbaik untuk yang lebar-lebar biasanya. Cuman di 1906 tiba-tiba dia agak berubah. Jaga hati-hati juga memang. Kalian bisa dapat panjangnya, tiba-tiba sampingnya nggak dapat. Bisa tiba-tiba ada berubah. Jadi ya udah dicoba satu-satu, tetap masih bisa miss fittingnya kan. Iya. sayangnya begitu. Tapi paling nggak itulah gunanya ada toko-toko sepatu yang terbuka. Betul. Jadi bisa langsung dicobain. Bisa langsung cobain gitu. Jadi kalau mesen udah tahu nih, wah saya kalau di sini size berapa gitu. Itu berapa nggak cuma buat sepatu, buat celana, bisa juga sama juga gitu kan. Wah saya mesen di sini nih, size-nya saya berapa? Ya udah cobain dulu fitting. Oke, ada lagi kalau soal fitting mungkin yang mau disampaikan. Kalau saya curhatnya udah kelar nih. Udah sih, soalnya yang paling penting adalah kenalin kaki dulu sih. Kenali kaki tersendiri. Kaki juga. Sukanya gimana? Iya. Gitu ya, nyamannya yang seperti apa? Maksudnya kalaupun ada, kan ketika kita pertama kali pakai sepatu pasti nggak langsung yang bener-bener wah 100% nyaman, nggak juga sebetulnya. Ada penyesuaian. Iya. Nah itu pain tolerance kita segimana? Iya, nah itu betul. ditentukan lah. Dan ya itu tadi agak hati-hati kalau tapi kebalikannya ya, agak hati-hati kalau tiba-tiba ketemu sepatu enak. Susah move on. Karena udah mulai berasa dari nggak biasa pakai sepatu enak terus nyobain sepatu enak. Aduh. Yang dicoba adalah sepatu yang langsung terlalu enak lagi. Bener. Itu susah banget itu. Nggak ada step by step evolutionnya gitu ya. Ada. Biasanya susah buat balik lagi. Iya. Itu aja. Jadi kalau fitting tetap aja balik ke kaki masing-masing, preferensi masing-masing. Mungkin ada yang sukanya pakai kaos kaki tebal, ya udah naik setengah, ya kan? Kalau suka pakai kaos kaki tebal, ada yang suka pakai kaos kaki tipis, ya udah cari yang benar-benar pas gitu. Jadi tergantung, asal jangan nggak pakai kaos kaki. Saran kami sih begitu. Jangan. Kita di negara tropis, ingat lagi itu. Oke, ini sekarang segmen yang kalian minta ya. Tolong bahas sepatu lokal. Ya, banyak banget itu. Banyak tapi banget. Ini kayaknya adalah awal yang bagus. Ya. Yang mana? Ini ya. Tak lain dan tak bukan, ini yang sudah dibicarakan di mana-mana. Kanki apa nih? Story Honjo. Story Honjo. Bisa dibahas Pak. Story Honjo ini apa kelebihannya? Ini harga berapa nih? 388.000 sekian lah. Di bawah 400. Di bawah 400.000. Ya, udah. Kalian kalau dari tadi pusing itu ada yang 1 juta, 2 juta, 3 enggak. Ini di bawah 400.000. Yang paling mencuri perhatian adalah ini. Apa tuh? Meshnya. Pertama nih, teman-teman kalau nanti ketemu bisa megang-megang langsung nih. Ini tuh dia dibikin tebal dan agak stiff di sini supaya meluk bagian bukan arc sih, maksudnya lengkungan kaki kita. Iya. Jadi kan lebih stabil. Ini buat jaga stabilitas, dan kedepannya itu dibuat lembut banget. Oke. Ini lembut banget. Ini supaya apa? Supaya lebih ringan ketika kita lagi ngelangkah. Terus juga ada sirkulasi udara yang kalau teman-teman lihat nih, ini gede. Jadi breathability-nya atau ya itu sirkulasi udaranya sangat bagus. Supaya ketika kita pakai nggak gerah. Ini salah satu best sellingnya mereka ya? Iya, ini salah satu best selling. Ini di kantor kayak ada beberapa orang yang udah pakai lebih dari 3 orang yang pakai ini. Iya. Nah, terus kedua adalah ini yang midsole-nya. Midsole-nya boost banget. Boost S. Nah, dan ini kita nggak perlu tes pakai alat, tapi bisa ngerasain aja kalau ini tuh ketika ditekan lembut banget. Iya. Cuma dia tetap stabil karena didukung sama bagian bawahnya nih. Outsole-nya nih. Outsole bawahnya. Jadi dia pakai triknya Adidas. Adidas. Ini nggak kelihatan. Iya. Ini kali.
Enggak juga, mana yang kelihatan sih? Tapi cukup kelihatan lah Pak itu Pak. Ini yang kelihatan banget. Oke. Karena pakai hitam. Nah, iya. Jadi boost yang lembut ditutupin pakai semacam karet. Iya, sebagai platform. Tapi tetap bisa bergerak boostnya. Jadi kelihatan banget ini. Ini nggak apa lah. Kalau nyontek yang bagus-bagus sih nggak apa. Nggak apa-apa. Justru harus diamati tiru modifikasi kalau yang bagus-bagus. Iya, yang bagus-bagus dimodifikasi. Iya. Ini heelnya agak tinggi ya. Agak tinggi. Ah, ini sebenarnya cewek-cewek happy nih biasanya nih. Iya, dan yang punya gitu. flat foot atau kaki yang datar juga happy Pak, karena ini gitu. udah cukup tinggi jadi nggak capek di mereka. Karena kan masalahnya orang-orang dengan flat foot itu adalah ketika mereka pakai sepatu yang datar, cepet banget capeknya karena mereka harus nopang badan mereka lebih. Betul. Cuma satu kelemahan parahnya ini. Gimana tuh? Size-nya nggak ada size gua. Ayo dong kan Ki, PR ya. Ada dong PR size tuh gua ya, dong, kan, 46 aja lah gak apa-apa. Bisa kali sekarang mah udah mepet-mepet dikit 46 setengah iya, gitu. mau dengan ukuran 48 bisa lah. Iya, naik dikit lagi lah. Kaki iya. orang Indonesia udah mulai gede-gede loh. Dan anak-anak sekarang udah mulai gede-gede kakinya. Oh ya, ini juga asik ya belakangnya. Udah nih. Dikasih support. Ada support di harga di bawah 400.000. Dapat heel support. Iya. Masalah colorway atau warna ada banyak. Ada macam-macam. Banyak. Banyak yang keren-keren, ada yang basic juga nggak masalah. Ya kalau anak-anak gue dipakai buat sekolah sih. Tapi nyaman banget. Dipakai buat sekolah, pakai buat jalan-jalan juga enak. Nah, ini baru pas buat perkenalan sebelum pakai Solar Boost Pak. Nah, benar. Sayangnya mereka munculnya belakangan. Iya. Tapi kalau buat yang mau belajar pakai sepatu enak, ini salah satu contoh sepatu enak. Dan yang kami suka adalah ini brand lokal. Gitu. Jadi ya, harga aman, nyaman juga dipakai. Nyaman itu yang paling penting. Nyaman. Oke, jadi kurang lebih seperti itu pembahasan tentang sepatu kali ini ya. Jadi semoga kalian gak kejebak seperti saya. 2 kali beli sepatu yang sama, 2 kali salah size ya. Jangan sampai kejebak seperti saya. Jadi bisa udah nyoba-nyoba dulu, ngepastiin dulu seperti apa. Dan buat kalian yang ada masukan-masukan soal nama podcast ini atau nama segmen ini, silakan loh. Masih kami tunggu di bawah. Masukan-masukan lain juga kami tunggu. Kayak kemarin ada masukan mengenai suruh pakai brand sepatu lokal. Kita bahas brand sepatu lokal. Mungkin ada brand sepatu lokal mana yang mau dibahas? Silakan tulis di kolom komentar. Oke? Kalau gitu sampai sini dulu. Sampai jumpa lagi di pembahasan sepatu berikutnya. See you.